Dan ketika sampai di pemakaman, langsung digali pakai tangannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Itang Tirta. Oke, kali ini pagi ini kami rencana mau ngantar foto keluarga. Jadi beberapa waktu yang lalu kami sempat foto keluarga, lebih tepatnya keluarga istri. Jadi setelah kemarin sudah diedit, ditursir, dihilangi jerawat-jerawat, pokoknya semua segala macam lah, dioprek istilahnya. Setelah itu langsung ada yang minta badannya dikurusin sedikit biar lebih seksi, ya wis lah, edit, akhirnya dicetak ukuran besar, kemudian dibuatin frame, dan ini mau kita antar ya sana ya. Benar sekali. Nah, kalau teman-teman yang di Surabaya tahu, kali ini kami melewati wilayah atau di sebelah kiri ini adalah kampus Unesa. Ya, kampus Unesa Lida lebih tepatnya. Dan ini adalah kawasan Citraland. Nah, pagi ini kamu tahu nggak kenapa lengang? Ya kan? Tadi kita kan bertanya-tanya. Ini kan jam 7:30 pagi. Kenapa kok lengang? Suasananya kok nggak kayak biasanya, macet biasanya kan jam-jam kerja. Ternyata ini adalah tanggal merah. Baru tahu ya? Nah, ini tanggal 1 Juni. Tanggal merah. Hari Kesaktian Pancasila. Ya, wis. Oke lah. Alhamdulillah lah. Ya. Jadi keadaannya sepi. Dan pagi tadi itu, aku itu baca grup WA teman-teman kampus itu. Nggak tahu mereka ngobrol apa dari semalam, terus sampai di chat terakhir itu ada yang bahas tentang Sumanto. Kamu ngerti nggak Sumanto? Pernah dengar nggak kamu? Pernah. Pernah lah. Itu kasus kanibalisme yang pernah ada di Indonesia, makan mayat. Nah, kalau kamu pengen ngerti cerita Sumanto itu sebenarnya kita kan pasti bertanya-tanya ya teman-teman. Kenapa kok Sumanto itu sampai tega melakukan itu atau sampai melakukan hal gila itu, makan mayat, terutama mayat manusia loh. Nah, aku itu dulu sempat mikir, apa mungkin dia ini nggak bisa beli daging atau gimana? Karena kan kabarnya Sumanto ini dari keluarga orang miskin ya, keluarga yang nggak punya. Jadi mungkin dia nggak bisa makan daging, terus akhirnya sampai seperti itu. Tapi kan ya banyak ya pemikiran-pemikiran seperti itu banyak. Ada yang ngomong Sumanto melakukan ilmu hitam gitu kan. Ternyata memang ada pendapat juga bahwa Sumanto itu pernah punya pikiran dia itu pengen merasakan makan daging karena dia jarang sekali makan daging. Ya ampun. Iya. Tapi ya masa sampai makan daging manusia. Makanya ya. Tapi aku yakin kalau Sumanto itu mengalami satu kegilaan lah ya. Dia punya gangguan kejiwaan lah pastilah. Kalau orang nggak punya gangguan kejiwaan, nggak mungkin dia melakukan hal segila itu gitu loh. Nah, sebenarnya Sumanto itu dari kecil sebenarnya dia hidup berkecukupan kok. Jadi di Purbalingga itu Sumanto itu waktu kecil hidupnya berkecukupan karena ayahnya itu ya dapat warisan gitulah. Nah, jadi mereka hidup dari warisan sebenarnya. Nah, menginjak SD itu jadi hidupnya ya wajar-wajar aja ya wis, berkecukupan dan segala macam, sampai kemudian menginjak bangku SMP lah. Waktu SMP inilah Sumanto itu kabarnya keluarganya itu mengalami ya masalah ekonomi. Jadi barang-barang perabotan rumahnya itu sering dijual oleh bapaknya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sampai puncak-puncaknya ketika Sumanto itu duduk di kelas 3 SMP, Sumanto ini nggak bisa melanjutkan sekolahnya, putus sekolah karena sudah nggak mampu lagi
untuk melanjutkan sekolah karena nggak ada biaya. Nah, dari situlah mulai Sumanto putus sekolah, dan singkat cerita Sumanto itu kemudian merantau di daerah Lampung. Nah, disinilah Sumanto itu mulai mengalami sebuah hal-hal yang memang itu tidak wajar dilakukan manusia. Nah, contoh kecilnya gini. Jadi di Lampung itu Sumanto itu sempat menikah. Dia menikah, menjalani rumah tangga, tapi rumah tangganya ini nggak berlangsung lama. Artinya ya bisa dikatakan seumur jagung lah kalau kata orang-orang. Nah, pengakuan dari mantan istrinya, Sumanto itu sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sering istrinya itu dipukul, sering marah-marah, teriak-teriak sendiri. Nah, dari situlah mulai kelihatan kalau Sumanto itu lebih bisa dibilang mengalami gangguan jiwa lah, atau stres gitu loh. Sampai punya kemudian belum? Kenapa? Punya anak belum sama yang? Kalau yang pertama itu kayaknya punya. Nah, jadi setelah cerai itu kemudian nggak lama kemudian Sumanto ini ketemu dengan seorang perempuan janda. Kemudian Sumanto ini nikah lagi, nikah dengan janda itu. Nah, punya anak lagi juga. Tapi ternyata sama, yang dilakukan Sumanto itu sama. Jadi istrinya itu pada waktu itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pengakuan dari mantan istrinya itu, dia sering kali mendapatkan kekerasan dari Pak Sumanto itu. Istrinya sering dipukul, sering ditendang, bahkan sering diusir dari rumah. Nah, yang lebih mengagetkan lagi itu ternyata Sumanto itu jarang pulang, dan dengar-dengar Sumanto itu melakukan satu ritual ilmu hitam gitulah. Jadi ada salah satu orang yang dianggap guru oleh Sumanto waktu di Lampung itu. Jadi Sumanto ini kan kerja di kayak perkebunan tebu gitu kan. Nah, di situ itu Sumanto punya satu orang guru yang dianggap guru lah sama Sumanto. Lah, dari gurunya inilah Sumanto itu dapat ilmu-ilmu semacam itu. Jadi misalnya kalau kamu pengen kebal senjata, pengen kebal api, kamu harus melakukan ritual ini. Lah, salah satu ritualnya itu adalah makan mayat manusia. Diajari betul. Jadi caranya seperti ini, malam-malam ketika ada orang meninggal, belum sampai 24 jam umur mayat itu, harus segera kamu gali dengan tanganmu sendiri. Setelah itu kamu lepas kafannya, terus kamu ambil dan kamu makan mayat manusia itu, dagingnya. Nah, ada satu yang menjijikkan lagi, mohon maaf, karena ternyata nggak hanya makan mayat manusia, tapi yang pertama kali dimakan itu adalah bagian kelaminnya. Jadi bagian kelaminnya diiris. Makanya yang terjadi di Purbalingga tahun 2003 yang dilakukan Sumanto itu, yang dia mengambil mayat dari Mbah Rina itu, mayat nenek-nenek itu diambil. Jadi malam itu kan Sumanto itu berangkat sendiri naik sepeda ontel. Siang itu dia udah dengar kalau ada orang yang meninggal di desanya. Dan Sumanto sudah tahu kalau ini mayat dari Mbah Rina. Jadi ketika dimakamkan malamnya itu sudah digambar, istilahnya sudah direncanakan lah oleh Sumanto. Malam ini nanti pasti tak curi. Jadi malam itu dia berangkat sendiri dari rumahnya, pakai sepeda ontel, dia kayu sendiri menuju ke pemakaman situ. Dan ketika sampai di pemakaman, langsung digali pakai tangannya sendiri. Jadi digali pakai tangannya sendiri, nggak pakai cangkul, nggak pakai apa-apa. Dan ketika kelihatan mayatnya itu tadi, mayatnya dikeluarkan, terus kain kafan ini dibuka, dilucuti, terus mayatnya Mbah Rina itu tadi dimasukkan di karung plastik, kayak bekas karung plastik itu, ya dibuntel seperti itu, diikat, terus dinaikkan di sepeda ontel, di kayu menuju kembali ke rumahnya. Dan waktu di rumah Sumanto itu, ya dia ngambil pisau seperti biasa gitu aja, ngambil pisau kayak makan steak gitulah. Jadi ya, yang pertama kali dikuliti itu ya mohon maaf, bagian kemaluan dari Mbah Rina itu dikuliti terus dimakan dengan santainya. Bahkan ketika ditanya polisi, kamu itu makan mayat manusia itu emang enak rasanya? Sumanto itu bilang kalau enak, rasanya kayak daging babi. Lah, sampai Sumanto itu pernah bilang kalau sebenarnya yang lebih enak lagi itu daging kucing atau daging kelelawar, daging anjing itu yang lebih enak. Sempat bilang seperti itu.
Berarti emang sebenarnya udah emang nggak waras ya? Nggak waras memang. Jadi ya Sumanto memang didiagnosa gila kan, karena dia melakukan hal-hal semacam itu. Sampai ada kejadian yang bisa dikatakan lucu ya juga ngeri ya. Apa? Jadi waktu Sumanto itu ditanya oleh Menteri Agama pada waktu itu, jadi ada Menteri Agama ini yang datang, istilahnya tanya-tanya ke Sumanto, mungkin dia ingin tahu kenapa sih kok kamu melakukan ini gitu kan. Tanya-tanya sampai pada satu pertanyaan Menteri Agama ini tanya, loh Mas Sumanto, daging manusia, daging mayat manusia itu yang enak itu yang seperti apa? Terus Sumanto itu bilang, pokoknya kalau manusia itu selama hidupnya dia baik, itu mayatnya enak Pak, bilang gitu. Terus Pak Menterinya ini agak kaget. Loh, berarti kalau yang manusia selama hidupnya dia melakukan hal-hal buruk juga nggak enak rasanya? Iya nggak enak, kata Sumanto gitu. Ya kalau daging yang enak itu ya kayak Pak Menteri ini, dia nunjuk menterinya, kan menteri ini ya langsung diem toh. Wah nggak boleh. Akhirnya ya itu kejadian-kejadian yang lucu di luar itu. Jadi pada waktu setelah polisi mengetahui, mencium itu, karena ada laporan dari warga kalau kuburan dari Mbah Rina itu nggak karu-karuan. Jadi udah tercopak-capik, apalagi di situ ditemukan kafan. Nah begitu dilihat loh kok nggak ada mayatnya. Akhirnya langsung diidentifikasi polisi. Polisi langsung mengetahui pelakunya adalah Sumanto, dijemput di rumahnya, dan waktu itu Sumanto tanpa perlawanan, dia ditangkap polisi ya tanpa perlawanan, kayak seolah-olah dia mengakui perbuatannya itu. Jadi beberapa waktu setelah itu polisi ini melakukan satu rekonstruksi ulang di situ. Nah awalnya memang polisi itu ambil jam atau ambil waktu di pagi hari supaya warga itu nggak ngerti, warga itu biar nggak tahu kalau ada rekonstruksi ulang di situ. Tapi ternyata tercium warga, dan waktu rekonstruksi itu warga ini kumpul semua di situ, jadi ngelihat, penasaran ya, melihat proses, orang pasti gitu, semua kumpul di situ. Dan yang jadi kalau rekonstruksi ulang itu kan ada dia ini melakukan ulang apa yang sudah dilakukan kan, jadi dia memperagakan kembali. Jadi waktu itu Sumanto dikasih potongan daging sapi waktu itu, ya diperagakan dengan enaknya gitu, jadi dimakan gitu. Jadi orang-orang yang ngelihat pada waktu itu ada yang muntah, ada yang kaget ngelihat apa itu Sumanto waktu memperagakan itu. Jadi kayak gini dia makan mayat Mbah Rina itu. Ternyata pengakuannya sebelum mayat Mbah Rina itu ternyata Sumanto sudah pernah makan 2 mayat sebelumnya waktu di Lampung, katanya sih gitu. Tapi menurut analisa orang-orang atau menurut analisa polisi ya, kayaknya ya Sumanto ini nggak cuman 1 kali itu makan waktu di Purbalingga. Nah, itu kejadiannya kan tahun 2003. Waktu itu kan heboh sekali, waktu itu heboh banget di TV, di radio, di koran, bahas tentang Sumanto, sampai kan ada filmnya waktu itu. Iya. Ada filmnya, cuman aku belum sempat lihat sih. Sama. Ada filmnya, kalau mungkin teman-teman pengen lihat, nggak tahu judulnya apa, coba searching di Google. Mungkin Sumanto? Enggak. Judulnya bukan Sumanto. Judulnya Kanibal atau apa gitu. Coba dicari lah di Google. Kisah tentang Sumanto pemakan mayat. Jadi sebenarnya menarik ketika membahas tentang kanibalisme atau pemakan mayat itu. Kayak seolah-olah itu cuman ada di film. Kalau kita nonton film-film luar di kayak suku-suku pedalaman itu kan banyak kan yang melakukan kanibalisme. Ternyata di Indonesia di Purbalingga, Jawa Tengah, ternyata Sumanto yang melakukan itu. Jadi setelah Sumanto di penjara itu, nggak lama kemudian Sumanto dibebaskan bertepatan dengan Idul Fitri. Tapi warga, terutama warga desa yang menempati di desa Sumanto itu nggak mau lagi menerima Sumanto di situ. Jadi warga nggak mau menerima, meskipun Sumanto sudah dibebaskan, warga itu nggak mau menerima. Akhirnya Sumanto itu ditempatkan di pusat rehabilitasi kalau nggak salah.
Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ya kabarnya dia itu lebih religius, lebih belajar ke arah agama ya. Semoga aja lah kisah-kisah yang semacam ini tuh bisa memberikan apa itu hikmah lah ya, seperti pelajaran lah ke kita bahwa ternyata masih banyak orang-orang yang punya pemikiran semacam itu. Misalnya kalau kita lihat lagi dari orang yang dianggap guru tadi oleh Sumanto, kenapa kok sampai dia berpikiran seperti itu? Bahkan orang yang dianggap guru oleh Sumanto itu sempat bilang ke Sumanto kalau dia bilang ke Sumanto kalau kamu bisa makan 7 mayat manusia, nanti kamu itu bisa menghidupkan orang mati. Lah Sumanto itu kayak terobsesi dengan gurunya ini. Nah ternyata mayat Mbah Rina itu kata Sumanto itu mayat ketiga. Jadi sebenarnya dia kurang 4 mayat lagi yang harus dia makan supaya dia mencapai kesaktian itu, yang dia bisa kebal senjata, bisa hidupkan orang mati juga gitu. Nah itulah kisah tentang Sumanto yang pernah terjadi di Indonesia tahun 2003 yang sangat fenomenal sekali dan begitu menghebohkan jagat raya Indonesia. Jadi kita sebagai manusia itu yang paling penting itu iman, ya nggak Bu ya? Ya, iman harus selalu ditingkatkan supaya kita itu nggak terjerat dengan hal-hal yang ya nggak masuk akal seperti itu. Oke, rasanya ini kita sudah mau sampai, 5 menit lagi kita mau sampai. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video kami. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua, dan salam sehat selalu untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.